Kami lanjutkan lagi tentunya masih dalam tafsir Al-Misbah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan suara Ciki bernyanyi, saya mumpung ada di studio ya Cik ya. Saya kasih kesempatan Cikita Fauzi juga untuk langsung bertanya ke Pak Kurais, Ya, juga boleh nanti dijawab sama Pak Anies Baswedan juga boleh. oke. Silakan Cik. Alhamdulillah, saya senang banget Pak dapat kesempatan buat bertanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kurais, Pak Anies, saya ingin bertanya tentang paket pengorbanan. Jadi saya adalah salah satu anak muda yang jatuh hati dengan gerakan Indonesia Mengajar. Jadi sampai saat ini saya aktif di Keras Inspirasi dan gerakan-gerakan lainnya Pak. Gerakannya Pak Anies nih. Iya, saya melihat figur Bapak itu sering menjabarkan tentang paket pengorbanan. Dan saya melihat dengan dijabarkannya paket-paket pengorbanan itu, justru itu adalah salah satu cara untuk menjaring pemuda-pemudi terbaik di Indonesia untuk dengan tulusnya pergi ke pelosok Indonesia menjadi guru SD. Dan di sana tuh dihadapi dengan tantangan pendidikan yang jujur berat sekali ketika saya ngobrol dengan teman-teman pengajar muda ya. Jadi apakah itu adalah salah satu cara ya? Ada kaitannya gitu atau bagaimana Pak? Oke, yes. Terima kasih Ciki. Sebelum ke Pak Anies, Pak Anies langsung deh kalau gitu ya Pak Anies. Ya, saya mulai nanti Pak Kurais Ya, beri konteksnya mungkin. Gini, Pak, ini memang sekarang kita menemukan begitu banyak anak-anak muda yang mau melakukan hal-hal yang dulu terbayang sebagai tidak mau, agak enggan. Indonesia mengajar 1 tahun. Apa yang menarik di sini? Yang menarik itu adalah sebenarnya begitu banyak hal yang ketika disampaikan dengan cara yang benar, itu membuat ada panggilan hati untuk melihat sesuatu yang lain. Begitu tawaran untuk mengerjakan sesuatu yang mulia, itu dirupiahkan, dia menjadi kecil. Menjadi kecil. Tapi ketika ditawarkan kemuliaan itu jangan ditawarkan sebagai rupiah. Saya istilahkan mengalami devaluasi itu. Langsung turun nilainya. Tapi begitu ditawarkan, dan ini tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Kurais, berkorban itu sebenarnya mendekatkan. Yang dirasakan oleh mereka-mereka yang berada ke sana apa sih? Kedekatan dengan saudara sebangsa. Saya melihat di hari-hari ini muncul generasi baru yang sangat bisa diundang untuk hal-hal yang mulia. Banyak sekali kegiatan anak-anak muda sekarang justru menunjukkan mereka peduli lebih dari sekedar kepentingan pribadinya, tapi justru pada masyarakatnya. Kita ketemu dengan generasi lain. Oke, berarti Pak Kurais di sini terlihat bahwa pengorbanan juga sudah dijalankan oleh generasi baru sekarang ini, sudah menyebar kemana-mana sebenarnya Pak Kurais. Iya. Itu bagus dan itu perlu dikembangkan terus. Ada satu hal yang oleh pakar-pakar Muslim sejak masa lalu, ada rumus mengatakan begini: sesuatu yang buruk kalau sering dilakukan bisa dianggap baik. Sesuatu yang baik kalau jarang dilakukan bisa dianggap buruk. Nah, karena itu membiasakan yang baik perlu. Dan akhlak apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang mampu melakukan sesuatu secara otomatis dan tanpa terfikirkan lagi. Nah, bisa jadi akhlak itu akhlak baik, bisa jadi dia akhlak buruk. Secara otomatis dilakukan. Bagaimana supaya secara otomatis dilakukan? Lakukan pembiasaan. Paksakan diri pada mulanya untuk melakukan itu. Kalau berulang-ulang Anda akan terbiasa. Binatang aja terbiasa. Mendisiplinkan pun seringkali dengan istilah mengkonsistenkan. Karena sebenarnya mengkonsistenkan itu adalah memastikan ini kebiasaan itu berjalan terus, tetap konsisten. Dan benar binatang saja itu saya ada ilustrasi tuh Pak Kurais. Kami itu ada kolam ikan di dekat rumah itu. Di rumah kita ada kolam ikan. Kita kalau masih makan itu dari sudut. Dari satu sudut kalau kasih makan. Karena sering dilakukan memberi makan itu dari satu sudut. Kalau kita berdiri di sudut itu semua ikan berkumpul. Belum tentu kita mau kasih makan. Jadi bila ikan saja itu dibiasakan muncul, apalagi kita. Jadi kita sering bicara tentang anak-anak akhlakul karimah. Kita sering menyebut budi pekerti juga. Jangan sampai itu jadi pengetahuan. Kejujuran itu bukan pengetahuan. Kejujuran itu kebiasaan.
Kebiasaan. Jangan sampai kita pengetahuannya baik, kebiasaannya nggak ada. Sholat itu bukan pengetahuan, sholat itu bukan hanya pengetahuan. Iya. Sholat itu adalah kebiasaan. Iya. Nah, proses pembiasaan itu memang mungkin mulainya agak berat. Sebagai contoh, seorang ayah yang menginginkan agar di rumahnya terjadi sholat jamaah, misalnya 3 waktu, misalnya. Oke. Subuh, maghrib, isya. Maka sebagai komitmen dikatakan, lalu diteladankan. Nah kalau ayahnya bangunnya jam 7 ya jangan harap anaknya sholat subuh. Kemudian dilakukan sebagai sebuah kebiasaan. Saya membayangkan dulu ketika peristiwa penyembelihan Ismail, itu ada proses pembiasaan dialog tentang keimanan dengan Ismail. Sehingga Ismail pada saat mengalami krisis itu adalah ketika kabar itu datang. Iya. Kabarnya datang bahwa saya diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Itu bukan dialog pertama, saya bayangkan. Jadi ada sebuah kebiasaan yang dibangun yang ketika menghadapi sebuah situasi, istilah Pak Kris tadi itu langsung muncul Pak Kris. Iya. Kan tidak pakai berpikir lagi. Tidak dikerjakan. berpikir lagi. Akhlak itu tidak berpikir lagi. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar. Saya akan kasih kesempatan lagi untuk audiens yang mau bertanya tadi dari sebelah kanan, sekarang dari sebelah kiri. Sudah ada? Silakan angkat tangannya mau bertanya. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdania Malik, mahasiswa dari Yayan Ternate, jurusan Usuluddin. Begini Pak, Idul Adha mengingatkan kita untuk berkorban. Pertanyaan saya, seperti apakah pengorbanan dalam Islam dan sepenting apakah pengorbanan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengorbanan dalam Islam itu seperti apa, Pak Quraish? Kira-kira rumusnya begini. Perjuangkanlah sesuatu. Kehendakilah sesuatu. Dan Anda harus bersedia berkorban untuk mencapai sesuatu itu. Itu dulu. Yang berkorban itu bersedia memberikan segala apa yang dimilikinya sampai apa yang dikehendakinya terpenuhi atau dia habiskan apa yang dimilikinya. Kalau saya beri contoh dulu, pejuang-pejuang bangsa kita berkata merdeka atau mati. Bekerja sekuat tenaganya apapun. Mengorbankan segala apa yang dimilikinya apapun untuk mencapai kemerdekaan. Lalu kalau itu belum tercapai dia terus berjuang tanpa menanti imbalan dari orang lain. Nah, tapi tentu saja dan saya ingin garis bawahi juga tidak semua apa yang kita kehendaki, yang kita tuju itu harus dengan mengorbankan nyawa. Kita harus berhitung sampai di mana batas yang harus kita korbankan. Jangan sampai harga yang kita bayarkan itu melebihi apa yang kita kehendaki. Anda ingin menjadi kaya raya, ukur kemampuan, jangan korbankan akidah Anda, jangan korbankan akhlak Anda. Saya kira itu rumus umumnya seperti itu. Iya, baik. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kalau Pak Anies ingin menanggapi boleh, tapi tahan dulu Pak, sebentar saja. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Seringkali orang tuanya harus belajar dulu. Dan orang tua jangan pernah malu mengakui tidak tahu.